Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan mengenai soal ujian kompetensi keahlian jurusan TKJ soal paket 4-nya tahun 2022-2023. Sekaligus nanti juga akan dilakukan untuk tahap-tahap pengerjaannya. Oke, untuk soalnya kita langsung saja untuk ke soalnya. Ini kurang lebih ya, seperti ini. Ini paket 4 ya. Nah, ini untuk soalnya. Dalam skenario-nya nanti Anda akan bertindak sebagai seorang network system administrator, di mana tugasnya untuk merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah wifi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, radius, web proxy, firewall, dan nantinya akan di-share ke klien melalui jalur wireless secara DHCP. Nah, untuk opsi konfigurasinya seperti ini, sebagai berikut. Ini untuk poin-poinnya kurang lebih ada 17 ya. Mulai dari konfigurasi WiFi router, internet jaringan, lokal, wireless, dan blok firewall, blok situs dan file. Nah, untuk gambar kerjanya kurang lebih seperti ini. Tapi yang saya gunakan sekarang itu hanya satu router saja, tidak ada switch dan access point. Jadi untuk akses HP-nya itu langsung ke WLAN 1 ke mikrotiknya. Kemudian kliennya langsung terhubung ke port 2 di mikrotiknya. Oke, langsung saja untuk ke pembahasan, maksud saya untuk ke pengerjaan soalnya. Login menggunakan MAC address yang sini, kemudian connect. Nah, sebelum konfigurasi, kalau misalnya mikrotiknya belum di reset, silahkan di reset dulu, masuk ke sistem, kemudian reset configuration, kemudian klik set configuration dan yes. Nanti setelah diklik yes, mikrotiknya akan merestart, ditunggu saja beberapa menit baru nanti bisa login kembali. Untuk mikrotik yang saya gunakan ini sudah di reset, jadi kita langsung saja ke tahap pengerjaannya. Kita lihat di soal nomor 1, DNS sesuai dengan DNS yang diberikan di SP. Masuk ke Winbox. Yang pertama kita konfigurasi itu konfigurasi dasarnya terlebih dahulu ya. Kalau saya biasa mengkonfigurasi dasar itu mulai dari interface. Klik interface, kemudian aktifkan WLAN satunya. Kemudian double klik WLAN 1. Nah, pada bagian wireless, modenya AP bridge, bandnya BGN, SSID-nya disesuaikan dengan yang di soal. Di sini SSID-nya di nomor 12. Di copy paste. Ini untuk nama peserta bisa disesuaikan dengan nama masing-masing nanti pada saat pengerjaannya. Kalau sudah apply, oke, berarti kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 12 ya. Tandai dulu. Nah, setelah itu, setelah interface, selanjutnya ke IP address. Nah, untuk penambahan IP address untuk Ether 1 itu bisa menggunakan DHCP client yang ini. Nah, tapi kendalanya kalau misalnya ketika menggunakan DHCP client tidak connect ke internet mikrotiknya, nah coba gunakan yang secara manual. Nah, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk IP Ether 1-nya menggunakan DHCP client. Tambahkan interface-nya Ether 1, ini checklist, yes, apply. Oke. Sudah mendapatkan IP dengan 20.1. Coba lakukan ping terlebih dahulu. Nah, ternyata sudah terkoneksi ya si mikrotiknya. Nah, kalau misalnya ketika di ping tidak muncul seperti ini, ketika menggunakan DHCP client, coba gunakan yang manual ya, secara manual ditambahkan satu-satu mulai dari Ether 1, DNS dan rootnya.
Setelah itu kita masuk ke IP address, kita akan menambahkan IP address untuk Ether 2 dan WLAN 1. Tambahkan. Nah, lihat di soal untuk IP address jaringan lokal itu yang ini. Kemudian interface-nya Ether 2, apply, oke. Kemudian tambahkan lagi IP untuk WLAN 1. Play. Oke. Nah, berarti untuk pengerjaan soal nomor 11 sudah selesai. Nomor 6 sudah selesai. Selanjutnya masih di konfigurasi dasar, kita aktifkan dulu firewall NAT-nya. Masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian NAT, tambah generalnya, chainnya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, actionnya masquerade, apply, oke. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5 ini sudah selesai. Nomor 1 juga sudah selesai. Selanjutnya ke nomor 2, NTP. Untuk konfigurasi NTP, masuk ke sistem, kemudian pilih SNTP client, kemudian checklist enable, masukkan IP-nya 203.160.128.3. Apply, kemudian oke. Untuk soal nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya ke soal nomor 3. Untuk pengerjaan nomor 3 itu web proxy dengan cache administrator nama peserta. Kita masuk ke Winbox, kemudian IP, kemudian web proxy. Klik enable di sini untuk mengaktifkan. Kemudian pada bagian cache administratornya, dilihat di soal diminta untuk menggunakan nama masing-masing @sekolah.sch.id. Ini nanti bisa disesuaikan dengan nama masing-masing ya. Kalau sudah seperti ini, apply, oke. Untuk pengerjaan nomor 3 juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 7, DHCP pool sebanyak 99 klien. Ini untuk jaringan lokal ya. Nah, jadi kita masuk untuk pengerjaan DHCP, masuk ke IP, kemudian DHCP server, DHCP setup. Nah, karena yang dimintanya jaringan lokal atau jaringan LAN, maka pilih Ether 2. Next. Kemudian next. Next lagi. Nah, di sini di soal diminta kliennya itu sebanyak 99 klien, maka ini tinggal dirubah menjadi 100. Jadi nanti IP address kliennya itu mulai dari 2 sampai 100. Next. Next lagi. Next lagi. Oke. Untuk soal nomor 7 sudah selesai dikerjakan. Nah, sebelum lanjut ke pengerjaan selanjutnya, cek dulu komputer yang digunakan apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum. Nah, kalau misalnya sudah mengerjakan sampai sini, itu seharusnya kalau konfigurasinya ya sudah benar, komputer yang digunakan itu sudah terkoneksi. Nah, ini ya, ikonnya sudah berubah, statusnya connected. Agar lebih meyakinkan, coba dibuka browser. Kemudian coba kita buka YouTube. Oke, sudah connect ya. Nah, setelah dipastikan sudah connect, barulah lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Kita masuk ke 8, 9, dan 10. Untuk pengerjaan nomor 8, di soalnya firewall buat blok IP sekian menggunakan firewall tidak dapat ping ke router. Jadi masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian filter rule, tambahkan. Yang pertama untuk chainnya input. Nah, untuk source address-nya bisa disesuaikan dengan soal. Dari soal dimintanya seperti ini. Kita
di copy paste saja. Kemudian pada DSC address-nya masukkan IP address dari dari Ether 2. Pada DSC address-nya masukkan IP address dari Ether 2. Kemudian protokolnya ICMP. Setelah seperti ini sudah, kemudian ke action, pilih drop, apply, oke. Kemudian satu lagi untuk soal nomor 9, buat firewall agar IP sekian tidak dapat ping ke klien wireless. Agar lebih cepat, tinggal di klik ini, di double klik, kemudian klik copy. Nah, jadi ini menduplikat dari konfigurasi sebelumnya. Karena di sini hampir sama, cuman tinggal merubah IP yang ini menjadi 51 sampai 100. Kemudian DSC address-nya dirubah menjadi network dari WLAN 1. Protokolnya sama. Apply, oke. Untuk 9-10 sudah selesai. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 masih di firewall. Ya. Kemudian di filter rule, tambahkan. Untuk chain-nya pilih output, kemudian protokolnya TCP, kemudian action-nya lognya di checklist, log prefix-nya log. Jadi pada bagian action semuanya log, ini di checklist. Pada bagian general output TCP sudah, apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem, kemudian logging, kemudian tambahkan prefix-nya log, action-nya this. Nah, untuk prefix log ini disamakan dengan yang prefix yang tadi di sini di firewall, ya action. Nah, yang ini ya. Kalau misalnya nama di sini logging, berarti di prefix-nya juga logging. Di sini log saja. Kalau sudah apply dan oke. Nah, ini konfigurasinya sudah ada. Untuk soal nomor 10 juga sudah selesai. Kita tandai dulu. Selanjutnya kita masuk ke jaringan wireless atau ke konfigurasi hotspot ya. Kita buka IP, kemudian hotspot, ke server, hotspot setup, interface-nya WLAN 1. Nah, di sini 254-nya dirubah menjadi 100 karena dia juga diminta di soalnya membuat kliennya sebanyak 99. Kemudian next lagi. Ini bisa diisi 8888. Kemudian next, DNS name-nya bisa pakai nama kalian sendiri. Soalnya di soalnya juga tidak diminta untuk tidak disesuaikan ya, di soalnya juga tidak ada, jadi ini bebas lah, terserah kalian ya. Di sini contoh saya tkj.com. Untuk next, password dan PIN kosongkan saja, next. Oke, selesai. Untuk nomor 13 sudah selesai. Sekarang masuk ke radius. Nah, untuk konfigurasi radius, pastikan dulu MikroTik kalian itu sudah terinstall user manajernya. Nah, untuk melihat apakah sudah terinstall atau belum, bisa lihat di sistem, kemudian di patchcake ini. Nah, ini sudah ada user manager, berarti ini sudah ada ya, sudah terinstall user manajernya. Kalau belum, silakan diinstal terlebih dahulu user manajernya, download dulu filenya, ada di situs mikrotik.com. Kemudian tinggal disesuaikan dengan versi yang digunakan, yang di atas ini tinggal di drag dan di restart mikrotiknya. Kita masuk ke konfigurasi radiusnya. Pertama kita aktifkan dulu use radius di hotspot. Jadi masuk ke IP, kemudian hotspot, pilih server profile tkj.com atau yang ini yang tadi kita buat, di double klik. Kemudian pilih checklist pada use radiusnya, pada bagian login cookie-nya dihilangkan. Sudah, apply, oke.
Selanjutnya kita buka radius, kemudian tambahkan hotspotnya di checklist, tambahkan IP-nya 127.0.0.1. Untuk secretnya bisa disesuaikan. Di sini sebagai contoh saya menggunakan secretnya 1 2 3 4 5 6 ya. 1 sampai 6. Apply, kemudian OK. Setelah itu kita masuk ke atau buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kita buka browser, kemudian masukkan IP dari WLAN 1 192.168.200.1/user/main. Enter. Jadi ini yang IP yang dimasukkan di sini adalah IP dari WLAN 1. Yang ini IP address. Nah, ini ya WLAN 1 200.1. Diteruskan dengan /userman. Kalau sudah tampil seperti ini, silakan login menggunakan admin, passwordnya dikosongkan. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini tandanya user manajernya sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, sekarang kita hapus dulu konfigurasi sebelumnya atau database-nya. Masuk ke Winbox, kemudian New Terminal, kemudian ketikkan tool user main database clear, kemudian enter Y. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai. Kita kembali ke Google Chrome-nya, kemudian logout dulu, kemudian login lagi. Nah, maka datanya sudah hilang ya, sudah tidak ada. Nah, di dalam user manager yang akan kita konfigurasi yang pertama di router. Jadi klik router, kemudian add, new. Untuk nama bisa disesuaikan. Contoh di sini saya menggunakan namanya hotspot saja. Nah, address ini disamakan dengan yang di radius di Winbox tadi. Secretnya juga disamakan dari ini. Nah, ini ya. Address yang ini dan secret yang ini itu harus sama atau disamakan dengan yang di sini. Jadi ini ngambil dari yang barusan. Address sudah, secret sudah, time zone-nya pilih +7. Sudah seperti ini, add. Selanjutnya ke profile. Kemudian kita akan membuat limitasinya terlebih dahulu. Klik limitasi, kemudian add, kemudian new. Contoh di sini memberikan limitasi untuk client_hotspot. Untuk limitasinya, rate limitnya, uploadnya 5M, downloadnya 5M juga, disamakan saja. Ini bisa disesuaikan ya, karena di soalnya tidak dicantumkan, maka ini bisa disesuaikan dengan yang kalian kehendaki. Kalau sudah add, kemudian kita masuk ke profile, tambahkan namanya, disamakan saja dengan yang barusan, client hotspot. Ini tidak boleh ada, pakai spasi saja, client hotspot. Kemudian create. Untuk namanya disamakan saja, kemudian klik add new limitation. Nah, ini bisa dilihat atau bisa disesuaikan juga untuk harinya. Nanti si klien ini akan dipakai hari apa saja. Ini tidak ada yang dirubah, cuman tinggal menambahkan checklist di sini, client hotspot, kemudian add. Kemudian setelah seperti ini tinggal diklik save profile. Selanjutnya masuk ke user, kemudian add, pilih yang batch ya. Karena kita akan membuat 20 user secara random sekaligus, maka pilih yang batch. Ini ya di soal. Nah, membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Maka pilih yang batch, kemudian berapa banyak user yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat 20 user sekaligus. Kemudian username lagnya saya ambil yang paling sedikit saja. Ini nanti panjangnya panjang user untuk loginnya berapa huruf ya, 3 huruf
3 huruf saja sudah cukup. Kemudian PWD SMS loginnya akan saya checklist agar nanti password, username dan passwordnya itu sama. Kemudian klik add. Maka di sini akan ada 20 user sekaligus. Setelah seperti ini, jangan lupa enablekan dulu, edit, enable. Dah, untuk konfigurasi radiusnya sudah selesai. Kita close saja Google Chrome-nya, kemudian kembali ke Winbox. Ntar ini di tandai dulu. Kita kembali ke Winbox untuk melanjutkan soal yang nomor 15. Nomor 14 barusan sudah selesai. Jadi untuk konfigurasi nomor 14 ini di radius di browser ya untuk konfigurasinya. Sekarang lanjut ke nomor 15. Soalnya akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian di filter rule tambahkan pada chain pilih forward, kemudian pada source address-nya diisi network yang akan kita blok. Di sini di soal diminta untuk memblokir akses akun hotspot ya. Berarti untuk network yang akan kita masukkan di sini network dari WLAN 1 200.0/24. Kemudian protokolnya TCP, DST portnya 80,443. Kemudian ke ekstrak, pilih time. Di soal akun hotspotnya hanya bisa menggunakan internet pada jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, berarti dari jam 4 sore ke sana sampai sebelum jam 7 pagi internet tidak bisa digunakan. Maka pada bagian ekstraknya diisi 16 lebih 1 misalnya sampai malam itu berarti pukul 23.59. Ini yang pertama ya. Jadi di sini akan membuat 2 buah rule. Yang pertama dari jam 4 sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kurang 1 menit ya. Kemudian actionnya pilih drop, apply, oke. Kemudian buat satu lagi. Dari kita rubah di ekstranya saja mulai dari jam 00 12 malam sampai jam 6.59. Apply, oke. Nah, hasilnya di sini sudah ada 2 buah rule ya. Nah, di sini kenapa saya membuat 2 kali atau 2 rule dengan jam yang berbeda, tidak satu saja, misalnya dengan jam 4 lebih 1 menit sampai jam 6.59 pagi gitu. Nah, itu kan kalau dari jam 4 sore sampai jam 6 itu kan sudah berbeda hari ya. Nah, biasanya Mikrotik akan jadi error gitu. Konfigurasinya tidak akan berjalan kalau misalnya jamnya itu melewati hari. Nah, maka di sini yang pertama buatnya di hari yang pertama dulu, jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, yang keduanya baru buat di hari berikutnya, jam 12 malam sampai jam 6.59 pagi gitu. Sudah. Nah, ini ada tulisan inactive time, itu menandakan
konfigurasinya belum berjalan karena sekarang belum masuk ke jam 4 sore. Nah, di sini saya sekarang baru jam 9.27. Nah, nanti kalau sudah masuk ke jam 4, nanti di sini akan berwarna hitam, jadi tidak akan merah. Tidak akan ada tulisan inactive time. Jadi ini menandakan konfigurasinya belum berjalan. Itu untuk nomor 15 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 16 dan 17. Nah, untuk ini itu ada di web proxy ya. Kita masuk ke Winbox. Ini di close dulu. Masuk ke IP, kemudian web proxy. Kemudian akses. Tambahkan. Yang pertama blokir Linux. Kita isikan pada bagian dst-host bintang linux.org. Kemudian allow-nya deny, apply, oke, tambahkan lagi. Ini untuk MP3 dan MKP. Sama saja seperti yang barusan, cuman bedanya kalau tadi di dst-host, sekarang di pet. Ketikkan bintang titik MP3. MP3. Apply, oke. Bintang titik MKP. Apply, oke. Nah, ini sudah selesai di web proxy-nya. Jadi sudah ada 3, yang pertama Linux, MKP, dan MP3. Untuk action semuanya deny. Setelah ini selanjutnya masuk ke IP firewall untuk membuat rule yang memblokir web proxy-nya. Masuk ke firewall, kemudian NAT, kemudian tambahkan. Pada general pilih dst-nat, kemudian protokolnya TCP, interface-nya pilih WLAN 1, karena yang akan kita blok itu adalah klien hotspot. Klien hotspot itu menggunakan WLAN 1. Kemudian ke actionnya pilih redirect, to portnya 8080, apply, oke. Sudah selesai untuk pengerjaan soalnya. Ini sudah selesai semuanya. 15-16 sudah selesai. Oke, mungkin segitu ya untuk pembahasan dan pengerjaan soal UKK TKJ paket 4 tahun 2022-2023. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan tahap pengujian. Yang bisa dilakukan mungkin di jaringan lokalnya saja. Untuk jaringan wireless silakan bisa melakukan pengujiannya sendiri menggunakan handphone. Termasuk nomor 16-17 juga sama, itu untuk pengujiannya menggunakan handphone ya yang terhubung ke wireless. Nah, di sini untuk pengujiannya kita coba dulu deh yang ini, yang klien ya. Melakukan pengujian dari PC klien terhubung kabel IP DHCP klien. Nah, bisa kita cek dulu untuk IP DHCP kliennya. Tadi IP-nya itu hanya 99 ya. Maka di sini tidak akan ada IP yang lebih dari 100. Ini IP address-nya. Ini belum ini. Bentar. Ini belum dirubah untuk IP address-nya. Kita DHCP-kan dulu. Kita tunggu. Nah, sudah kita cek IP-nya dapat IP berapa? 100.100 untuk IP DHCP-nya. Jadi tidak lebih dari 100 ya.
Berarti ini sudah berhasil, koneksi internet sudah berhasil, blocking ping dari klien. Nah, sekarang coba untuk pengujian klien. Buka CMD. Kemudian coba lakukan ping ke IP dari Ether 1, Ether 2. Nah, ini masih repli prom. Nah, kenapa seperti ini? Itu karena komputer atau laptop yang saya gunakan ini IP-nya adalah 100.100 ya, 100.100. Nah, sedangkan yang dikonfigurasi di firewall yang ini ranknya atau IP-nya ini mulai dari 2 sampai 50. Nah, maka kalau IP klien lebih dari 50, misalnya 50 sampai 100, nah itu tidak akan terblok. Nah, untuk pengujiannya coba kita rubah dulu. Kita coba rubah dulu IP dari laptop ini menjadi antara 2 sampai 50. Contoh di sini 192.168.100.10. Oke. Close, kita tunggu dulu. Sekarang kita coba ping lagi. Ping. Nah, maka hasilnya request timeout. Karena laptopnya sekarang sudah IP-nya menjadi 100.10. Nah, 100.10 itu berada antara 100.2 sampai 100.50. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk pengujian logging. Nah, logging itu bisa dilihat di sini di Winbox, kemudian klik log. Nah, lihat di sini sudah ada buffernya menjadi disk. Bisa dilihat ke atas sebelum dikonfigurasi. Nah, sebelum dikonfigurasi buffernya masih di memori. Setelah dikonfigurasi ada disk. Nah, disk semuanya ya. Jadi untuk loggingnya juga sudah berhasil, sudah selesai. Untuk pengujian dari PC client ini sudah sesuai. Selanjutnya kita coba untuk pengujian dari klien yang terhubung dengan wireless. Di sini saya akan menggunakan laptop yang saya pakai untuk pengujiannya. Saya coba koneksikan dulu dengan yang ini. Dengan MikroTik yang saya gunakan yang sudah dikonfigurasi tadi di awal ya, sesuai dengan SSID-nya. Kita konekkan dulu. Untuk username-nya kalau tidak salah tadi salah satu ada yang namanya itu apa ya, lupa lagi. Pi kalau nggak salah. Salah ya. PA8 kalau nggak salah. Ada nggak? Kalau misalnya lupa bisa dicek lagi ya di radiusnya, dibuka saja dicek. Tidak ada juga ya. Sudahlah, kita lihat saja. Kita cek dulu untuk usernya berapa apa saja. Ini kita disconnectkan dulu. Disconnect. Kemudian masukkan 211. Oh, B8 bukan B8. BE8 ya. Kita coba. Nah, sudah terkoneksi. Untuk pengujian di login ini sudah selesai, sudah sesuai. Sekarang kita coba buka, coba yang blok Linux ya. Sebelumnya kita clear dulu historinya.
Mohon maaf ini agak berisik ya, soalnya hujan. Tunggu. Pertama kita coba untuk blok situs Linuxnya www.linux.org. Nah ini Linuxnya tidak terblok oleh web proxy ya. Itu kelemahan itu jadi gini ya, kelemahan di web proxy itu tidak bisa memblok situs dengan HTTPS. Ini kan Linux sudah HTTPS ya. Nah, di sini HTTPS. Jadi kalau web proxy itu memblok situsnya hanya HTTP. Nah, kalau misalnya ingin memblok situs HTTPS bisa menggunakan layer 7 protokol. Cuman ini untuk di pengerjaan soalnya ya seperti itu, sama-sama saja untuk blok situs. Kalau di web proxy, kalau ingin mencoba memblok situs lain, coba cari situs dengan HTTP bukan HTTPS. Caranya sama di sini. Ini kalau untuk konfigurasinya ini sudah benar, cuman tinggal dibedakan yang di sini. linux.org. Kita coba pakai bintang. Barangkali bisa. Kalau misalnya tidak bisa, ya kalau misalnya ingin memblok situs, coba pakai yang layer 7 protokol. Itu. Kita coba lagi. Kalau misalnya tidak bisa ya biarkan saja lah ya. Nah masih tidak bisa ya, ya sudah di skip saja. Selanjutnya kita coba untuk pengujian yang block file. Kita coba block file index. Yang pertama mkv dulu. Ini formatnya sudah .mkv. Nah, sudah bisa ya, sudah sesuai. Jadi aksesnya di blok. Your system administrator ini sesuai dengan yang di web proxy tadi. Sekarang coba untuk yang mp3. mp3-nya contoh di sini ini. Nah, sama, tidak bisa. Jadi si klien wireless nantinya tidak akan bisa membuka file mkv dan file mp3. Kita coba untuk bloknya disablekan dulu. Nah ya, dari ini bukan dari masquerade. Oh yang ini coba di disable dulu. Nah seharusnya ini sekarang sudah bisa dibuka. Nah bisa di download ya untuk filenya. Tetapi kalau misalnya konfigurasi yang barusan dienablekan lagi, kemudian kita back, buka lagi file yang lain, maka akan diblok. Yang terakhir untuk pengujian akses internet pada waktu yang telah ditentukan, di soal bisa mengaksesnya itu jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi untuk tahap pengujian ini mungkin bisa dicoba nanti setelah masuk di jam 4 sore, dari jam 4 lebih, jam 4 sore lebih gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai soal UKK paket 4 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.